Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febi Prasetyani, mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi atau resum saya yang membahas tentang decision making atau pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai proses memilih di antara alternatif lainnya. Penting untuk memahami administrasi pendidikan karena proses pemilihan adalah peran utama dalam motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan perubahan organisasi. Pengambilan keputusan juga mencakup semua fungsi administratif lainnya, misalnya perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, dan juga pengendalian. Dalam setiap tingkatan sekolah, seorang administrator wajib membuat keputusan. Keputusan yang akan dibuat itu berpengaruh terhadap beberapa hal, salah satunya terhadap siswa. Maka dari itu, pengelola sekolah atau administrator sekolah harus mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Karena hasil keputusan yang mereka buat akan berdampak pada organisasi sekolah. Para administrator sekolah pada tingkatan dan karir yang berbeda pasti dihadapkan dengan masalah yang berbeda pula. Misalnya, tindakan kedisiplinan, alokasi dana dari unit penelitian dan pengembangan, sarana dan prasarana untuk fasilitas sekolah. Pengambilan keputusan tidak hanya berdampak kepada siswanya saja, tetapi juga berdampak besar pada kelangsungan administratif sekolah. Selain itu, pengurus sekolah akan mengevaluasi hasil dari beberapa keputusan. Kualitas keputusan menjadi salah satu kriteria dalam menentukan keefektifan administrator. Jenis-jenis keputusan. Dalam adanya masalah, terdapat dua masalah, yaitu masalah rutin dan tidak rutin di sekolah yang membutuhkan jenis keputusan yang berbeda juga. Jenis-jenis keputusan dalam buku yang kita bahas ini ada dua. Yang pertama adalah keputusan terprogram. Keputusan ini hanya memicu solusi masalah yang sudah pernah ada sebelumnya. Keputusan ini mempunyai standar prosedur operasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Keputusan ini merupakan keputusan yang menangani masalah rutin dan teratur, karena memiliki struktur yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan sudah terdapat langkah-langkah pengambilan keputusan untuk memudahkan pengambilan keputusan. Contoh dari keputusan terprogram yaitu penataan ulang inventaris secara berkala, mendisiplinkan siswa yang melanggar peraturan, dan juga mempertahankan nilai rata-rata. Jenis keputusan yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan ini keputusan yang baru atau tidak terstruktur dan juga belum ada prosedur yang diterapkan untuk menangani masalah yang terjadi, baik masalah yang belum pernah terjadi, masalah yang sangat rumit, dan juga masalah yang sangat penting. Keputusan tidak terprogram ini berhak mendapatkan penanganan khusus. Jenis keputusan tidak terprogram ini juga bisa dikenal sebagai keputusan strategis, yang biasanya keputusan ini dibuat oleh administrator tertinggi di sekolah. Contohnya seperti kepala sekolah atau rektor dalam suatu perguruan tinggi. Dan keputusan ini memiliki implikasi jangka panjang yang penting bagi organisasi. Dalam keputusan strategis ini mencerminkan pola yang konsisten untuk mengarahkan organisasi sesuai dengan filosofi organisasi yang mendasar. Contoh dari keputusan tidak terprogram yaitu pembangunan fasilitas sekolah, konsolidasi antar sekolah, dan juga pembelian peralatan eksperimental. Bagaimana cara pengambilan keputusan? Saya di sini akan menjelaskan 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu model rasional, yang kedua model rasional tidak terbatas, yang ketiga yaitu model tong sampah.
Dalam model rasional, model pengambilan keputusan rasional ini mengasumsikan bahwa pembuat keputusan menggunakan pendekatan rasional untuk memaksimalkan kesempatan untuk mencapai sesuai tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan semua kemungkinan alternatif yang ada dan mengeksplorasikan semua konsekuensinya. Dalam model rasional, terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam model rasional ini adalah mengidentifikasi masalah, karena jika tidak ada masalah, maka tidak perlu adanya pengambilan keputusan. Salah satu ciri dari adanya masalah yaitu adanya ketidaksesuaian antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Lalu ada 4 tahap dalam mengidentifikasikan masalah. Yang pertama yaitu mengukur hasil, yang kedua membandingkan hasil tujuan, yang ketiga menentukan perbedaan, dan yang terakhir membicarakannya dengan administrasi. Langkah yang kedua yaitu menghasilkan alternatif. Setelah mengidentifikasi dan menjelaskan masalah, administrator sekolah menghasilkan alternatif dengan membuat daftar alternatif yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan tahap yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Terdapat 3 langkah dalam mengevaluasi alternatif. Yang pertama, pembuat keputusan harus mengenal semua kemungkinan dari hasil setiap alternatif, baik positif maupun negatif. Yang kedua, pembuat keputusan harus menilai setiap hasil dari alternatif yang ada, baik yang positif maupun negatif. Dan yang ketiga, pembuat keputusan harus menilai kemungkinan setiap hasil alternatif. Dalam mengevaluasi alternatif, pembuat keputusan memperkirakan setiap kemungkinan alternatif untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif yang ditinjau dari 3 hal, yaitu kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Langkah yang keempat dalam model rasional yaitu memilih alternatif yang dianggap paling efektif oleh administrator sekolah dan memungkinkan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan sekolah. Yang kelima yaitu menerapkan keputusan. Administrator sekolah mempercayai orang lain untuk menerapkan keputusan sehingga mereka harus mempunyai kemampuan tidak hanya dalam memecahkan masalah tetapi juga untuk menjual keputusan yang telah dibuat. Jadi, pelaksanaan keputusan tidak harus dilaksanakan dengan oleh administrator sekolah, tetapi administrator sekolah juga bisa mempercayai orang lain yang mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga administrator sekolah mempunyai keyakinan dan bisa meyakinkan orang-orang yang dipercayai itu terkait keputusan yang telah dibuat oleh administrator sekolah. Langkah yang keenam yaitu mengevaluasi keputusan. Proses pengambilan keputusan tidak berakhir ketika keputusan diterapkan. Administrator sekolah juga harus mengevaluasi keputusan, mengukur kinerja yang telah diterapkan, apakah sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Model yang kedua yaitu model rasional terbatas. Herbert Simon menciptakan istilah rasionalitas terbatas untuk mendeskripsikan keputusan terbaik dari pembuat keputusan. Menurut Simon, model rasionalitas terbatas ini juga disebut model administratif yang menjelaskan bagaimana pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Salah satu ciri model rasional terbatas adalah prinsip kepuasan. Pendekatan pengambilan keputusan ini melibatkan pemilihan alternatif pertama yang memenuhi standar minimal tanpa mengeksplorasi semua kemungkinan alternatif. Dalam model rasional terbatas terdapat 2 bentuk rasional terbatas. Yang pertama yaitu rasional kontekstual, yang menunjukkan bahwa pembuat keputusan terpengaruh pada lingkungan yang membatasi pembuatan keputusan yang murni secara rasional. Rasionalitas terbatas, kepuasan, dan rasionalitas kontekstual membatasi keputusan rasional yang sempurna, yang menyebabkan pembuat keputusan tidak mungkin memaksimalkan hasil keputusan, karena mereka dibatasi oleh waktu, biaya, dan kemampuan untuk mendapatkan informasi. Bentuk rasional terbatas yang kedua yaitu rasional prosedural,
yang berfokus untuk menghasilkan dan mengevaluasi semua solusi alternatif masalah dan konsekuensinya. Untuk meningkatkan kendala keputusan rasional prosedural, tidak berfokus untuk menghasilkan dan mengevaluasi semua informasi yang ada, tetapi untuk memperoleh dan memproses informasinya yang relevan. Model yang ketiga yaitu model tong sampah. David Cohen dan rekannya mengkonseptualisasikan proses pengambilan keputusan ini sebagai model tong sampah. Setelah administrator sekolah menemukan masalah dan solusi alternatif untuk masalah tersebut, mereka akan menyimpan ke tempat sampah. Pada model ini seringkali adanya ketidakaturan dalam pengambilan keputusan sehingga model ini dinamakan model tong sampah. Walaupun pada pengambilan keputusan dengan model ini tidak sering ditemukan atau tidak sering ditemukan solusi, tapi setiap organisasi pada beberapa situasi tertentu akan menggunakan model pengambilan keputusan ini, yaitu model tong sampah. Yang selanjutnya yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan menurut Victor Fromm dan Philip Yeaton telah merancang model pengambilan keputusan canggih tentang apa yang seharusnya dicapai oleh pembuat keputusan. Victor Fromm dan Philip Yeaton menetapkan bahwa ada 3 hal yang harus dicapai oleh pembuat keputusan, yaitu 1. Kualitas keputusan, 2. Penerimaan keputusan, dan juga ketepatan waktu. Kualitas keputusan mengacu pada keefektivitasan sebuah keputusan, karena setiap masalah memiliki persyaratan kualitas yang berbeda pula. Saat membuat keputusan memiliki keahlian dalam membuat keputusan, model pengambilan keputusan secara partisipatif mengarah pada keputusan yang lebih efektif daripada model yang otokratis. Yang kedua, penerimaan keputusan, yang mengacu pada sejauh mana keputusan akan diterima oleh para pelaksana yang melaksanakan keputusan tersebut. Dan yang ketiga adalah ketepatan waktu, yang mengacu pada jumlah waktu yang tersedia untuk pembuat keputusan dalam mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat pengambilan keputusan kelompok. Ada 6 manfaat pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu kualitas kelompok, yang pengambilan keputusan kelompok mempunyai kualitas yang lebih banyak dibandingkan secara individu. Jadi, dalam pengambilan keputusan kelompok, lebih banyak ide-ide yang dihasilkan dari setiap anggota-anggota kelompok. Yang kedua, kreasi kelompok, kreasi keputusan. Setiap individu mempunyai pikiran yang berbeda dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi, lebih banyak juga pikiran-pikiran dalam mengatasi masalah yang akan terdaftar atau yang akan termunculkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu penerimaan keputusan. Banyaknya anggota yang terlibat pada pengambilan keputusan kelompok dapat meningkatkan penerimaan keputusan. Yang keempat yaitu pemahaman keputusan. Pemahaman keputusan kelompok dapat meningkatkan pemahaman keputusan kepada setiap anggota kelompok. Jadi, antar anggota bisa saling membantu dalam memahami keputusan. Yang kelima yaitu keputusan. Pengambilan keputusan kelompok akan lebih efektif karena perbedaan sudut pandang pengetahuan antar anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah akurasi keputusan. Anggota kelompok akan saling mengevaluasi pemikiran satu sama lain. Manfaat pengambilan keputusan kelompok mungkin tidak secara langsung terkait dengan hasil keputusan, tetapi lebih terkait dengan moral dan kepuasan kerja dan juga proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, tidak hanya bisa dilakukan secara individu, tetapi juga dilakukan secara kelompok, karena pengambilan keputusan atau melakukan pengambilan keputusan harus ada kerjasama antar individu dan kelompok untuk melalui langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan kelompok, keputusan adalah hasil dari proses keputusan individu dan dinamika kelompok, bukan hanya sekedar keputusan individu masing-masing. Administrator sekolah harus bisa memimpin kelompok dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan individu maupun pengambilan keputusan kelompok, karena administrator akan menjadi peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan kelompok.
Permasalahan pengambilan keputusan kelompok. Terdapat 3 permasalahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Di antaranya yaitu pemikiran kelompok, pergeseran beresiko, dan peningkatan komitmen. Yang pertama, pemikiran kelompok. Irvin Janis menciptakan istilah pemikiran kelompok yang terjadi ketika tekanan dalam kelompok menyebabkan kemunduran dalam efisiensi mental, pengujian realitas yang buruk, dan penilaian moral yang lemah. Janis mengidentifikasi beberapa gejala groupthink. Yang pertama, kebal. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, moralitas. Yang keempat, membuat stereotip. Yang kelima, tekanan. Yang keenam, penyensoran mandiri. Yang ketujuh, kebulatan suara. Dan yang terakhir, pengawal. Kemungkinan munculnya pemikiran kelompok paling besar terjadi ketika yang pertama, kelompok itu sedang kompak. Yang kedua, kelompok menjadi terisolasi dari orang luar yang memenuhi syarat, sehingga mereka tidak memperdulikan orang-orang yang di luar anggota, meskipun orang-orang di luar itu mempunyai ide-ide yang bagus untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pemimpin mempromosikan solusi favoritnya sendiri. Jadi, pemimpin tidak memikirkan solusi-solusi dari anggota-anggota kelompok, melainkan dia mempromosikan solusi-solusi yang dia pikirkan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pergeseran beresiko. Pemecahan masalah dalam kelompok selalu melibatkan beberapa tingkat risiko. Seseorang tidak pernah bisa yakin apakah keputusan yang dibuat dalam kelompok akan sama dengan keputusan yang dibuat oleh individu. Yang ketiga yaitu peningkatan komitmen. Peningkatan komitmen berkaitan dengan kecenderungan kelompok untuk meningkatkan komitmen pada suatu tindakan untuk membenarkan keputusan awal mereka. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan kelompok terdapat 5 teknik. Yang pertama yaitu brainstorming. Teknik ini dikembangkan oleh Alex Osborne lebih dari 50 tahun yang lalu. Teknik yang secara kreatif menghasilkan solusi alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Karena sangat penting untuk menghasilkan berbagai macam ide baru selama mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah, dengan teknik ini, administrator sekolah dapat memilih dan mengevaluasi saat membuat keputusan. Aturan-aturan dari teknik brainstorming yaitu yang pertama, jangan mendiskusikan alternatif di awal dan lalu mengevaluasinya, menghindari kritik terhadap ide sendiri atau ide orang lain. Yang kedua, jangan menganggap aneh pada ide-ide yang ada, karena bisa saja ide yang kita bilang aneh itu adalah cara untuk mencapai keputusan dengan cara yang kreatif. Yang ketiga yaitu mendukung dan menerima ide. Karena semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin besar juga ide yang berguna yang akan tersisa dan bisa digunakan kemudian waktu. Yang keempat yaitu mendukung piggybacking. Piggybacking di sini yaitu anggota kelompok hendaknya mencoba menggabungkan dan juga memperindah atau meningkatkan suatu gagasan. Akibatnya, sebagian besar ide yang dihasilkan akan menjadi milik kelompok dan bukan milik suatu individu, karena dalam pengambilan keputusan kelompok, ide-ide dari masing-masing individu akan menjadi milik kelompok juga, bukan untuk penyelesaian masalah individu masing-masing. Yang kedua yaitu teknik kelompok nominal yang berkaitan dengan pembuatan ide dan evaluasi ide-ide dini. Teknik ini menggabungkan beberapa fitur dalam mencurahkan pendapat. Dalam proses teknik kelompok nominal terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu generasi ide diam dengan memberikan 5-10 menit waktu pada setiap anggota dan
masalah yang mereka miliki itu ditempel masalah pada kelompok itu ditempel di flip chart di depan ruangan, lalu anggota kelompok diminta untuk memecahkan masalah pada bagian tersebut dengan tidak berdiskusi atau melihat lembar kerja peserta lain. Dengan hal itu, jadi itu akan memancing memancing pikiran-pikiran anggota dalam memecahkan solusi, dan akhirnya kelompok itu mempunyai berbagai macam solusi-solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu perekaman ide round robin dengan cara pemimpin kelompok memutari ruangan dan meminta anggota kelompoknya untuk memberikan ide, lalu mencatatnya di flip chart sampai semua ide anggotanya habis. Yang ketiga, mendiskusikan ide. Setiap ide pada flip chart didiskusikan sesuai dalam urutan yang muncul pada grafik. Pemimpin membaca setiap item dan bertanya kepada kelompok apakah ada pertanyaan atau perlu klarifikasi atau persetujuan atau ketidaksepakatan dalam masalah-masalah atau solusi-solusi alternatif yang telah diberikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut. Yang keempat yaitu pemilihan awal tentang pentingnya ide. Setiap anggota kelompok membuat penilaian tentang alternatif yang diberikan anggota kelompok lainnya untuk menghasilkan keputusan kelompok. Yang kelima yaitu diskusi tambahan dengan cara pemungutan suara dianalisis dan diperiksa alasannya untuk menentukan apakah keputusan tersebut baik dan akurat untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu suara akhir. Pelaksanaan pemungutan suara ini dilaksanakan dengan rahasia, dan tindakan ini melengkapi proses pengambilan keputusan dan memberikan hasil keputusan. Teknik kelompok nominal memisahkan ide dari evaluasi. Ide dihasilkan secara nominal dan tanpa komunikasi verbal. Ini akan mencegah penghambatan dan konformitas. Yang ketiga yaitu teknik Delphi. Pada teknik ini, para peneliti di Rand Corporation mengembangkan teknik Delphi di tahun 1960-an. Pendekatan Delphi bergantung sepenuhnya kepada kelompok nominal, yaitu peserta tidak terlibat dalam diskusi tatap muka. Jadi peserta bisa melakukan diskusi dengan cara daring contohnya, atau dengan cara telepon dalam jaringan, maksudnya dengan Zoom atau Google Meet atau WA Group. Dan keberhasilan teknik Delphi tergantung pada keahlian, keterampilan komunikasi, dan motivasi para peserta, dan juga jumlah waktu yang dimiliki organisasi untuk membuat keputusan. Keuntungan-keuntungan teknik Delphi ada 4. Yang pertama yaitu menghilangkan banyak masalah. Yang kedua, meminta bantuan para ahli dan menyediakan penggunaan waktu yang efisien. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk refleksi dan analisis masalah. Dan yang terakhir, memberikan keragaman dan kuantitas ide yang luas. Tujuan utama dari teknik Delphi meliputi 1. Untuk menentukan atau mengembangkan berbagai alternatif program yang memungkinkan. 2. Untuk mengeksplorasi atau mengungkap asumsi atau informasi yang mendasari dan mengarah ke penilaian yang berbeda. Ketiga, untuk mencari informasi yang dapat menghasilkan konsensus di antara anggota kelompok. Yang keempat, untuk mengkorelasikan penilaian yang diinformasikan tentang subjek yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Yang kelima yaitu untuk mendidik anggota kelompok tentang aspek subjek yang beragam dan saling terkait. Teknik yang keempat yaitu devil advocacy. Konsep ini adalah penawar dari pemikiran kelompok. Advokasi iblis dapat meniadakan fenomena ini dan fenomena kelompok lainnya yang menjadi sasaran anggota kelompok. Advokasi iblis dapat digunakan sebagai teknik mengkritik setelah solusi alternatif untuk suatu masalah sudah dikembangkan. Ini juga dapat digunakan selama tahap awal proses pengambilan keputusan. Dan teknik yang terakhir yaitu penyelidikan dialektis. Seperti advokasi iblis, penyelidikan dialektis merupakan pendekatan alternatif untuk mengendalikan fenomena kelompok seperti groupthink dalam pengambilan keputusan. Proses penyelidikan dialektis ada 5. Yang pertama, proses dimulai dengan pembentukan 2 atau lebih kelompok yang berbeda.
Kedua, setiap kelompok bertemu secara terpisah, mengidentifikasi asumsi di balik posisinya dan menilai berdasarkan kepentingan dan kelayakannya. Yang ketiga, setiap kelompok memperdebatkan posisi kelompok lain dan mempertahankan posisi mereka sendiri. Yang keempat, menganalisis informasi yang disediakan oleh semua kelompok. Yang kelima, terjadinya upaya untuk mencapai konsensus di antara posisi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga membantu teman-teman untuk memahami materi tentang decision making atau pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.